di LDRU soal tentang jenis-jenis vektor berdasarkan kegunaannya. Jadi kalau misalnya melihat fungsinya ada dua macam jenis vektor yang sering digunakan. Yang pertama adalah vektor cloning, yang kedua adalah vektor ekspresi. Ya, singkatnya adalah jadi istilah clone itu mengacu pada suatu metode perbanyakan. Kalau misalnya namanya vektor cloning, berarti vektor ini digunakan untuk memperbanyak salinan DNA asing atau gene of interest yang dimasukkan ke dalam sel organisme target, sehingga dari satu menjadi banyak. Makanya disebut sebagai vektor cloning. Nah, sesuai dengan yang dulu pernah kita pelajari pada mekanisme sintesis protein, dogma sentral, vektor cloning ini untuk memudahkan pemahaman teman-teman semua, yang terjadi di dalam vektor cloning ini adalah bagaimana DNA mengalami replikasi dari satu menjadi banyak. Paham? Nah, berbeda dengan vektor ekspresi, pada vektor ekspresi di dalamnya mengandung berbagai macam perangkat untuk ekspresi gen atau sintesis protein yang nanti akan sangat bermanfaat untuk mengekspresikan suatu gen yang disisipkan dari organisme pendonor ke organisme penerima untuk bisa mengekspresikan suatu protein tertentu yang penting pada organisme target, ya. Jadi gini, bedanya adalah untuk vektor cloning di situ hanya terjadi mekanisme replikasi saja. Jadi dari satu menjadi banyak. DNA-nya juga mengalami replikasi dari satu menjadi banyak. Tapi berbeda dengan pada vektor ekspresi, di dalamnya mengandung berbagai macam elemen-elemen yang membantu dalam proses sintesis protein. Pentingnya di situ, ya. Fungsi ini memberikan konsekuensi pada elemen-elemen apa saja yang ada pada kedua jenis vektor ini. Untuk vektor ekspresi umumnya adalah hanya ada origin of replication, terus kemudian umumnya juga ada semacam selectable marker, kemudian ada juga gene reporter, lalu ada juga selain itu adalah multiple cloning site yang merupakan sisi-sisi nukleotida, di situ tempat pemotongan enzim restriksi dan juga penggabungan dengan material DNA asing yang akan dimasukkan, yang akan dibawa menuju ke sel organisme target. Dari sini ada yang ingin bertanya dulu nggak? Saya di komputer sudah berusaha untuk menampilkan Word, tapi sepertinya di sini nggak muncul ya. Di teman-teman muncul file Word nggak? Tidak, Bu. Nggak kan ya? Ya udahlah ya, sambil ngedengerin cerita saya nggak apa-apa ya. Ada yang ingin ditanyakan? Siap, Bu. Ya jelas ya. Ya jadi gitu, bedanya di situ. Prinsipnya adalah kalau vektor itu memperbanyakan, maka dari itu di situ terkait erat dengan mekanisme replikasi. Jadi jika ditanya elemen-elemen apa saja yang ada di dalam vektor cloning, umumnya saya sebutkan kembali. Yang pertama ada origin of replication, yang merupakan titik awal terjadinya pembukaan untuk replikasi. Kemudian yang kedua ada selectable marker. Jadi selectable marker ini adalah sequence yang nanti akan menjadi penanda yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi keberhasilan proses transformasi dari organisme donor ke organisme penerima. Namanya selectable marker. Jadi selectable marker ini biasanya berupa sequence gen yang nanti akan mengekspresikan suatu antibiotik, gen yang tahan terhadap antibiotik, karena biasanya nanti ketika kita harus men-screening sel-sel apa saja yang positif tertransformasi, sel-sel apa saja yang di dalamnya ada material genetik asing, itu di dalam mediumnya nanti akan menggunakan antibiotik. Jadi ketika nanti selnya bisa tumbuh, berarti dia mampu untuk mengandung DNA asing. Jadi proses transformasinya berhasil. Prinsipnya seperti itu dari selectable marker. Kemudian untuk gene reporter, sesuai dengan namanya,
gene yang digunakan untuk mereport. Jadi ada sekuens-sekuens nukleotida di situ. Yang umum digunakan adalah semacam gen-gen yang nanti akan mengkode protein-protein seperti protein enzim luciferase atau green fluorescence protein. Jadi green fluorescence protein itu adalah kalau misalnya dia terekspresi protein GFP ini di dalam sel tersebut yang mengandung sel ini nanti akan menampilkan pendaran warna hijau berfluorescence. Ya, udah pernah lihat kan warna hijau berfluorescence seperti apa? Ada yang pernah lihat? Seperti apa ya? Pernah lihat kunang-kunang? Ya, pernah lihat kunang-kunang? Pernah. Nah, kalau kunang-kunang warnanya rada kuning ya. Nah, kalau green fluorescence itu warnanya rada hijau, tapi dia berpendar warna hijau gitu. Gitu ya. Jadi ada yang pertama tadi yang ada di dalam vektor cloning itu ada ORI, origin of replication, terus kemudian ada selectable marker, kemudian ada juga reporter gene, terus yang keempat ada multiple cloning site. Jadi multiple cloning site inilah tempat pemotongan vektor yang belum ada DNA asingnya. Jadi DNA asingnya dipotong di multiple cloning site ini. Setelah dipotong, ini nanti akan membuka, kemudian mohon maaf, plasmidnya atau vektornya dipotong, kemudian dia akan membuka. Nah, kalau misalnya pembukaan itu susunannya adalah kompatibel dengan materi genetik asing yang akan diinsersikan, itu nanti akan klop berpasangan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika kita menambahkan suatu gen asing ke dalam plasmid vektor, itu nanti panjang dari vektor tersebut akan menjadi bertambah. Jadi yang vektor misalnya semulanya itu panjangnya adalah 5.000 pasang basa. Kalau misalnya diinsersikan suatu material DNA asing, katakan panjangnya adalah 150 pasang basa gitu. Jadi kayak tambah-tambahan. Ini sama ini digabung jadi panjangnya nanti akan menjadi 5.150. Nah, ini penting ketika kita nanti akan mendeteksi apakah di dalamnya ini plasmidnya itu sudah mengandung DNA asing atau enggak. Jadi kalau misalnya sudah mengandung, ketika kita visualisasikan di bawah UV melalui proses melalui mekanisme atau melalui teknik elektrofresis, itu nanti akan memiliki panjang yang lebih dari vektor yang semula tanpa DNA asing. Paham? Cukup ya? Nah, terus ada 4 macam, jadi yang pertama tadi ORI, reporter gene, terus selectable marker, terus kemudian ada lagi yang tambah satu lagi adalah promotor. Jadi promotor itu di sini adalah nanti yang mengawali proses replikasi itu sendiri. Komponen utamanya adalah ini. Terus kita lanjut ke vektor ekspresi. Jadi kalau vektor ekspresi sesuai dengan namanya adalah berperan penting dalam membantu mengekspresikan suatu material genetik yang dibawa dari organisme donor ke organisme target agar protein itu bisa berfungsi di dalam organisme target. Jadi kita tidak cukup hanya memindahkan DNA dari satu organisme ke organisme lain, tapi ketika material genetik itu berhasil dipindahkan, dia harus bisa diekspresikan sehingga menghasilkan suatu protein fungsional di dalam sel organisme target. Dari sini paham? Melalui mekanisme apa? Masih ingat? Sintesis protein melalui mekanisme apa? Sintesis protein pertemuan 3 atau pertemuan 2 ya kemarin. Apa? Proses yang memfasilitasi terbentuknya protein yang ada di dalam sel. Translasi, Bu. Selain itu ada dua proses yang terlibat sebelum translasi apa? Transkripsi. Ya, betul. Transkripsi. Lihat.
ada proses yang dinamakan dengan transkripsi terlebih dahulu, kemudian juga translasi. Nah, uniknya di dalam vektor ini, selain memfasilitasi mekanisme sintesis protein, sebenarnya di dalamnya juga mengandung origin of replication yang sebenarnya juga di dalam vektor ini bisa digunakan untuk perbanyakan material genetik asing, ya, yang dimasukkan ke dalam vektor. Seperti itu. Nah, jadi jika ditanya apa saja elemen-elemen yang ada di dalam vektor ekspresi? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Apa saja elemen-elemen yang ada di dalam vektor ekspresi? Jadi kalau misalnya ditanyakan seperti itu, ingat dengan sekuens apa saja yang diperlukan ketika proses transkripsi dan translasi itu berlangsung, ya. Jadi yang pertama butuh, ayo apa? Untuk translasi yang pertama butuh start codon, ya, yang di mana start codon ini adalah suatu triplet codon yang mengawali proses translasi. Kemudian yang kedua butuh stop codon yang mengakhiri translasi. Lalu untuk proses transkripsinya butuh ribosom binding set. Ribosom binding set itu berperan dalam proses translasi juga, ya. Jadi yang untuk proses translasi kita ada 3, ada start codon, stop codon, dan juga ribosom binding site yang nanti akan berikatan dengan ribosom untuk memulai translasi. Nah, lalu untuk memulai proses transkripsi, apa yang dibutuhkan kira-kira? Apa yang dibutuhkan untuk memulai proses transkripsi? Masih ingatkah? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat yang dibutuhkan untuk mekanisme transkripsi? Pada mekanisme transkripsi itu ada sekuens yang harus terikat pada RNA polimerase sehingga itu nanti akan mengawali proses transkripsi itu sendiri, ya. Jadi di dalamnya harus mengandung sekuens yang akan berikatan dengan RNA polimerase sehingga ini biasanya disebut sebagai sekuens untuk inisiasi transkripsi. Selain itu juga dibutuhkan promotor juga. Promotor ini dia berperan penting untuk mengatur kapan suatu gen itu akan ditranskripsikan, ya. Kapan untuk tidak ditranskripsikan, ini peran penting dari promotor, kayak gitu. Sekuens yang penting dalam vektor ekspresi hanya itu saja. Sebenarnya masih ada yang lain, akan tetapi itu nanti semoga menjadi pembahasan teman-teman kalau misalnya nanti lebih tertarik untuk mendalami, tapi sementara menurut saya itu cukup. Nah, kemudian ceritanya, ini kan kita tadi ceritanya ada vektor, jadi vektor itu belum ada DNA-nya. Nah, untuk bisa vektor itu di dalamnya mengandung DNA asing, harus melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai transformasi. Ya, nah, sebenarnya ada banyak sekali metode transformasi yang digunakan dalam aplikasi rekayasa genetika, tapi pada pertemuan ini kita membahasnya pada transformasi pada sel bakteri saja. Ya, jadi kalau untuk sel bakteri itu kan sel prokariot, strukturnya sederhana, dan untuk mempelajarinya, untuk mengamatinya lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi pada organisme tingkat tinggi seperti organisme eukariot. Ya, jadi kalau yang umum, transformasi yang umum digunakan pada bakteri itu biasanya menggunakan metode heat shock. Ya, jadi sesuai dengan namanya, heat shock itu heat itu panas, shock itu kejutan. Jadi pertama-tama sel ditaruh di CS, jadi dengan suhu di bawah 0 derajat, kemudian setelah diinkubasi selama beberapa menit, itu nanti dipindahkan ke dalam inkubator yang dia itu suhunya mencapai 45 derajat Celcius, diinkubasi selama kurang lebih setengah jam atau 1 jam tergantung dari selnya.
Nah, proses ini nanti akan memfasilitasi pembukaan pori-pori dari dinding sel bakteri sehingga DNA asing itu nanti akan bisa masuk ke dalam sel bakteri yang di dalamnya mengandung vektor seperti itu, ya. Nah, sebenarnya untuk melalui proses ini syaratnya adalah suatu sel bakteri itu harus dibuat kompeten, ya. Jadi sebenarnya ada juga banyak metode dalam membuat suatu sel bakteri yang mengandung plasmid untuk bisa menjadi vektor itu menjadi kompeten, tapi saya sebutkan di sini saja satu saja metode, yaitu dengan menggunakan senyawa kimia yang disebut sebagai kalsium klorida. Jadi dalam teknisnya di laboratorium, pembuatan sel kompeten oleh sel bakteri itu nanti biasanya dilakukan secara bertahap. Kemudian jadi kayak diinkubasi biasa, dicampur biasa sel-sel bakteri. Mohon maaf sebentar, tak tanya dulu. Kemarin sudah ngambil mikrobiologi kan? Sudah dapat mikrobiologi kan? Sudah dapat kan? Sudah. Sudah tahu kan bentuk bentuk bakteri ketika dia ditumbuhkan dalam medium cair. Jadi kayak kalian bikin susu, ya. Kalian bikin susu, tapi susunya kayak susu rada basi gitu, tapi sesuai dengan mediumnya, tapi umumnya seperti itu. Jadi bentuk dari kultur bakteri yang diletakkan, yang ditumbuhkan dalam suatu medium cair itu bentuknya seperti itu. Cuma kayak susu biasa, susu cair, tapi di dalamnya mengandung biakan bakteri berjuta-juta sel. Nah, nanti di laboratorium biasanya ditambahkan kalsium klorida selama beberapa kali sambil diinkubasi dalam suhu tertentu. Nah, proses pembuatan sel kompeten ini bertujuan agar jadi gini, kalau transformasi itu kan vektor yang sudah jadi di dalamnya mengandung DNA kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri. Nah, kalau misalnya untuk membuat suatu konstruk vektor yang di dalamnya baru mengandung material DNA asing itu, jadi gini sebentar. Ada 3 komponen ya, tak ulang dulu. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah DNA asing yang mau disisipkan. Yang kedua adalah vektor yang di dalamnya belum mengandung DNA asing. Yang ketiga adalah sel bakterinya. Tahap pertama adalah kita harus menyambungkan DNA asing dengan plasmidnya. Nah, cara menyambungkannya adalah dengan bantuan CaCl2 itu tadi. Jadi kalau dalam larutan DNA asing dan juga vektor itu dijadikan satu, kemudian ditambah CaCl2. Nah, CaCl2 ini nanti akan memfasilitasi masuknya DNA asing ke dalam vektor. Kenapa bisa masuk? Karena konsepnya adalah CaCl2 itu membuat muatan yang ada di dalam mediumnya menjadi positif. DNA itu kan negatif ya. Kalau misalnya tidak ada CaCl2, ini nanti mereka tidak akan bisa saling berinteraksi karena muatannya sama-sama negatif, ya, karena kan mereka sama-sama DNA. Jadi prinsipnya adalah vektor itu juga DNA, si gene of interest yang DNA asing itu juga DNA, semuanya DNA. DNA itu kan muatannya negatif. Negatif sama negatif itu nggak bisa ketemu, jadi harus ada suatu medium yang dia itu bermuatan positif untuk bisa menarik masuk, membuat dua jenis DNA ini menjadi berinteraksi. Interaksinya difasilitasi oleh adanya senyawa kalsium klorida yang bermuatan positif. Ya. Prinsip ini sudah video dari prinsip ini sudah saya letakkan di Eldiro. Jadi nanti kalau mau dicek kembali silahkan disimak kembali di video tersebut. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi kalau untuk membuat suatu DNA rekombinan prinsipnya seperti itu, harus ada bantuan dari senyawa tertentu yang dia memfasilitasi adanya penggabungan materi genetik antara vektor dan juga DNA asing. Nah, kemudian kalau misalnya sudah jadi, mereka harus dimasukkan, harus ditransformasikan salah satu jenis sel yang bisa menjadi contoh adalah sel prokariot, yaitu sel bakteri, harus dimasukkan ke dalam sel bakteri untuk bisa nanti agar bisa ikut replikasi, agar bisa mengikuti segala sistem yang ada di dalam sistem sel bakteri. Contohnya mungkin agar bisa sel bakterinya banyak karena dibutuhkan
dalam jumlah banyak, yang namanya DNA rekombinan, protein rekombinan yang diekspresikan itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, itu bisa dimasukkan ke dalam sel bakteri yang nanti harapannya adalah itu sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, kayak gitu. Proses pembuatan DNA rekombinannya seperti itu, transformasinya salah satu metodenya adalah dengan menggunakan metode heat shock. Ada banyak sekali metode lain, terutama yang digunakan pada transformasi DNA ke organisme tanaman atau jenis organisme lain seperti manusia dan juga hewan. Tapi yang beri saya contoh ini satu saja. Saya takut nanti kalian ikut pusing, ya. Nanti buat pengayaan saja yang lain. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke teknik screening? Kita kuliah sampai jam berapa ya? Ini tadi 4. Semoga lebih cepat ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi di Eldiru itu saya berikan beberapa video agar teman-teman dapat bayangan sebenarnya mekanisme transformasi itu seperti apa sih kalau dilakukan di laboratorium. Terus kalau misalnya bikin sel kompeten itu seperti apa sih gitu. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi di dalamnya sehingga DNA itu bisa masuk dari DNA rekombinan ke dalam sel organisme target itu bagaimana caranya di laboratorium seperti apa? Saya uploadkan videonya di Eldiru. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke teknik screening. Mau pulang, Mbak? Hujan loh. Ya, hati-hati, Mbak. Jadi gini, kan tadi ceritanya DNA rekombinan yang di dalamnya mengandung DNA asing atau gene of interest, itu ceritanya anggap saja sudah berhasil masuk ke dalam sel bakteri, ya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam sel bakteri, kita butuh untuk mengkonfirmasi apakah sel-sel bakteri yang kita gunakan itu mengalami replikasi dan sel-sel yang dihasilkan itu mengandung DNA rekombinan, ya. Jadi saya harap sebenarnya ada beberapa istilah yang berbeda antara screening, seleksi, dan juga deteksi. Ini sebenarnya sepele, tapi menurut saya ini penting. Jadi screening itu mungkin kita bisa analogikan sama sekarang COVID kayak gini. Kalau COVID itu kan screeningnya biasanya kayak kemarin pakainya rapid antigen gitu-gitu ya. Terus ada juga yang pakai Genos gitu-gitu. Itu kan sebenarnya bukan metode deteksi, tapi lebih ke arah screening. Jadi itu tidak bisa dipercaya 100%, akan tapi bisa digunakan untuk mengecek awal. Jadi diagnosis awal apakah seseorang itu positif COVID atau enggak. Nah, kalau misalnya dia dideteksi positif, bisa jadi, kalau misalnya dia deteksi negatif, tapi masih ada kemungkinan ketika di PCR, dia masih bisa positif. Ini disebut sebagai screening. Jadi screening itu masih belum pasti. Masih belum pasti di dalamnya mengandung sel yang ada DNA rekombinannya apa enggak. Itu disebut sebagai screening. Lebih ke penapisan. Jadi belum tentu hasil screeningnya itu mengandung, meskipun kelihatannya ada, berdasarkan metode screening yang digunakan, meskipun ada, tapi sebenarnya kita belum yakin betul, belum pasti di dalamnya benar-benar mengandung DNA rekombinan atau enggak. Ini namanya screening. Nah, screening ini nanti menjadi dasar untuk proses seleksi, ya, menjadi dasar untuk pemilihan. Jadi katakan gini, saya ceritakan satu metode yang digunakan dalam screening transforman positif ya. Salah satunya adalah menggunakan seleksi biru putih. Jadi dalam teknik screening seleksi biru putih ini, di dalam mediumnya nanti harapannya adalah kalau yang positif itu berwarna putih koloninya, karena di dalamnya mengandung, asumsinya adalah di dalamnya mengandung DNA rekombinan. Ya. Kalau misalnya negatif, itu biasanya warnanya biru. Nah, yang diambil adalah yang warnanya putih. Nah, yang putih ini nanti masih harus dipastikan kembali apakah benar-benar
di dalamnya mengandung DNA rekombinan, karena belum tentu ketika dia warnanya putih itu ada, bisa jadi itu tidak ada kayak gitu. Ini yang namanya screening, jadi masih belum pasti. Meskipun ada tingkat keberhasilan, kayak misalnya kemarin antigen itu kan sekitar 80 sampai 180% gitu kan. Nah, ini disebut sebagai screening. Nah, screening ini nanti setelah itu bisa digunakan metode lain yang berperan dalam memastikan benar-benar apakah di dalamnya ada DNA asing, yaitu salah satu contohnya yang bisa digunakan adalah dengan metode sequencing, ya. Jadi salah satunya sequencing, kemudian yang kedua ada metode dengan PCR koloni, ya. Jadi kalau dalam kultur bakteri prokariot itu kan bisa menggunakan 2 jenis atau 3 jenis. Yang pertama adalah kultur media cair, kemudian ada kultur media padat, kemudian ada semi solid. Nah, untuk kultur media padat digunakan dalam teknik screening seleksi biru putih tadi. Itu tadi bakteri setelah dari kultur cair kemudian dia ditumbuhkan dalam kultur padat. Sudah ada bayangan kultur padat seperti apa kan? Pernah lihat biakan bakteri di dalam cawan Petri? Pernah, Bu. Ada yang sudah pernah melihat secara langsung biakan bakteri di dalam cawan Petri? Kemarin praktikumnya melihat langsung nggak biakan bakteri di dalam cawan Petri? Melihat langsungnya cuma di Ada yang melihat langsung nggak? tidak terlalu jelas, Bu. Anissa Bagia, lihat nggak kemarin? Sudah pernah lihat belum biakan bakteri di dalam cawan Petri? Kemarin pas praktikum kan di rumah pakai itu, Bu, agar-agar, Bu. Di gelas itu. Apakah kalian di sana? Halo. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Iya, Bu. Vivi, Ada, Bu. Vivi, Ada, Bu. apakah sudah pada pergi? Belum. Sudah pada pergi ya? Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Masih ada. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Ibu. Nggak muncul ya? Oke. Belum lihat bakteri di dalam medium padat ya? Oke, baiklah. Jadi dari cair sebenarnya untuk prosesnya tinggal dituang aja kalau misalnya mediumnya sudah jadi, tapi prinsipnya yang pertama kan tadi setelah dicek screeningnya berhasil, ini mengandung DNA rekombinan sehingga koloninya berwarna putih, kemudian diambil, kemudian bisa dicek lagi dengan sequencing. Jadi prinsip dari metode sequencing itu adalah untuk menentukan urutan-urutan nukleotida yang ada di dalam suatu materi genetik. Ya, salah satu metode sequencing yang umum digunakan adalah Sanger sequencing. Sama seperti sequencing yang umum digunakan dalam deteksi COVID ini. Semuanya sama, prinsipnya sama, hanya organismenya saja yang berbeda. Jadi dari sequencing nanti kita tahu, jadi kita sudah tahu urutan vektornya seperti apa, kita tahu urutan DNA asing yang dimasukkan seperti apa, dikonfirmasi dengan sequencing. Kalau misalnya sudah menggabung dalam suatu urutan, maka bisa dipastikan bahwa kita berhasil melakukan suatu transformasi genetik dari satu organisme ke organisme lain. Paham? Jadi prinsipnya sequencing itu menentukan urutan basa nitrogen ATGC, menentukan panjangnya berapa, menentukan komposisi ATGC-nya berapa yang bisa didapat dari metode sequencing. Kayak gitu ya. Kemudian untuk konfirmasi, metode konfirmasi yang kedua bisa menggunakan koloni PCR. Jadi kalau koloni PCR ini
biasanya diikuti dengan metode elektroforesis. Dulu sudah mendapatkan praktikum tentang PCR dan elektroforesis ya. Jadi prinsip suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Tiba-tiba saya terlempar. Jadi gini, tiba-tiba saya terlempar. Jadi prinsip dari metode seleksi itu adalah tadi habis sequencing kemudian PCR. Prinsip dari metode koloni PCR ini adalah koloni dari sel bakteri yang ditemukan pada media padat, kemudian diambil, kemudian di dalamnya mengandung primer yang spesifik terhadap vektor maupun terhadap DNA asing yang dideteksi. Kalau misalnya proses PCR ini bisa mengamplifikasi, bisa terdeteksi pada gel elektroforesis menggunakan primer yang spesifik dengan urutan dari vektor dan juga DNA asing tersebut, maka bisa dipastikan bahwa proses transformasi kita berhasil, ya. Kemudian metode yang ketiga bisa menggunakan enzim restriksi. Jadi prinsip dari enzim restriksi ini adalah jadi enzim itu juga bentuknya kalau di laboratorium cuma kayak cairan biasa gitu, suspensi larutan biasa, campur, kemudian diinkubasi pada suhu tertentu, kemudian kita cek profilnya menggunakan gel elektroforesis. Nah, prinsipnya adalah gini, tolong mahasiswa atau semuanya diperhatikan, prinsip dari metode rekombinasi itu mudah. Kalau misalnya rekombinasi, berarti otomatis ada penambahan ukuran dari vektor. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Vektornya ukurannya 2000, DNA yang disisipkannya 500. Berarti kalau misalnya berhasil disisipkan, semuanya gabung jadi satu, menjadi 2500. Ketika kita cek di dalam gel elektroforesis, itu nanti akan berada pada sumuran yang lebih atas karena ukurannya yang lebih besar jika dibandingkan dengan kontrol dari vektor yang kita gunakan atau kontrol dari DNA asing yang kita gunakan. Di sini paham? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lihat di jurnal, bagaimana pengecekan keberhasilan proses transformasi, biasanya mereka menggunakan suatu profil dari gel elektroforesis yang positif tertransformasi, ukurannya akan lebih besar, sehingga dia akan berada pada sumuran yang lebih dekat dengan dia berada lebih dekat dengan sumuran agar, seperti itu. Paham? Jadi untuk mendeteksinya kayak gitu. Jadi beberapa jenis metode screening dan seleksi ada yang pertama tadi screening koloni biru putih, kemudian yang kedua kita bisa cek dengan menggunakan sequencing, kemudian yang ketiga bisa gunakan PCR koloni dengan aplikasi spesifik primer tertentu, sehingga primer tersebut bisa mengamplifikasi urutan dari fragmen DNA asing maupun vektor. Kemudian yang keempat, bisa kita gunakan enzim restriksi. Ya, menggunakan enzim restriksi pun sama prinsipnya. Enzim restriksi dimasukkan jika nanti berhasil mendigesti sisi-sisi yang merupakan sisi pemotongan dari DNA asing yang ada di dalam sel yang tertransformasi, itu nanti berarti proses transformasi kita berhasil. Paham? Ini saya pakai komputer ternyata ininya kameranya mati. Dia yang ditanyakan nggak? Cukup ya, kita ke materi kembali. Jadi gini, itu sudah selesai, kita sudah tahu ceritanya untuk bisa mendapatkan klon yang positif transformasi. Nah, ceritanya lagi, kalau misalnya yang kita gunakan itu adalah sel bakteri prokariot maupun eukariot, dia tidak cukup disisipkan saja. Jadi tidak selesai DNA masuk, tidak seperti itu. Harus bisa terekspresikan menjadi suatu protein. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui apakah suatu DNA terekspresi menjadi protein, ada banyak sekali teknik deteksi yang bisa dilakukan. Ya.
ini kita baru pakai bahasa teknik deteksi. Jadi teknik deteksinya bisa kita lihat dari berbagai aras. Yang pertama aras DNA, kemudian yang kedua pada aras transkripsi, yaitu pada mekanisme sintesis dari DNA menjadi messenger RNA. Kemudian yang selanjutnya adalah pada aras protein, dari mRNA menjadi protein melalui mekanisme translasi. Ya. Untuk mekanisme detail, prinsip-prinsip dari berbagai metode analisis ini nanti akan saya berikan PowerPoint tersendiri, karena kalau misalnya kita mau paham masing-masing prinsipnya, itu akan banyak menyita waktu, mungkin beberapa pertemuan tidak selesai kalau kita mau cerita detail. Akan tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa setiap aras itu ada banyak sekali prinsip deteksi yang bisa dipakai. Misal untuk DNA. DNA kita bisa pakai teknik deteksi berdasarkan reaksi PCR. Ya. Kemudian yang kedua kita bisa pakai shorten blot. Jadi blotting itu kita gunakan membran tertentu yang nanti akan bisa menangkap nukleotida yang akan kita target. Dalam membran tersebut ada probe. Jadi probe ya, PROBE. Probe itu adalah primer yang di dalamnya ada labelnya. Label ini nanti yang akan dibaca oleh alat kalau misalnya dia berikatan dengan suatu nukleotida tertentu dalam proses blotting tersebut. Disebut sebagai shorten blotting. Profil dari shorten blotting ini mirip sekali dengan gel elektroforesis, cuma bedanya adalah kalau gel elektroforesis itu deteksinya pakai UV, jadi menggunakan panjang gelombang tertentu sesuai serapan DNA. Tapi kalau blotting ini ada banyak sekali metode visualisasi yang digunakan. Salah satunya bisa pakai autoradiografi atau bisa yang pakai berdasarkan aktivitas enzim tertentu. Nanti lebih detailnya saya berikan materi ini ke kalian terkait blotting. Nah, ini dari aras DNA. Nah, bedanya adalah kalau blotting ini dia tidak berdasarkan reaksi PCR, jadi tidak pakai primer, cuma bedanya kalau di blotting dia penandanya ada labelnya. Kalau di PCR biasa yang untuk DNA yang bukan kuantitatif atau real time PCR itu dia nggak pakai penanda, nggak pakai tag, nggak pakai label. Ya. Kemudian pada aras yang kedua, aras mRNA, itu ada beberapa teknik deteksi juga yang bisa digunakan. Yang pertama adalah reverse transcription PCR. Ya, pernah dengarkan ini? Populer sekali ya sekarang. Prinsipnya sama seperti prinsip deteksi yang digunakan untuk mendeteksi COVID. Ya, jadi dalam reverse transcription itu khusus pada tanaman kan dihasilkan messenger RNA. Nah, messenger RNA pada tanaman itu harus dibuat struktur DNA-nya sehingga dari single strand menjadi double strand. Bagaimana caranya membuatnya? Nanti bisa menggunakan penangkapan suatu messenger RNA tertentu berdasarkan sequence adenin yang ada pada ujung mRNA yang berhasil ditranskripsi. Setelah ditangkap, nanti ditambahkan dengan berbagai nukleotida sehingga berpasangan. Jadi kembali mengingatkan kalau pada genom organisme tanaman itu pada struktur gennya itu ada bagian yang disebut sebagai intron, ada juga bagian yang disebut sebagai ekson. Nah, pada mekanisme transkripsi, intronnya itu dihilangkan sehingga yang tersisa hanyalah ekson-ekson yang ini nanti akan mengkode mRNA. Nah, ekson-ekson ini setelah intronnya dipotong, kemudian eksonnya dia akan bergabung sehingga menghasilkan suatu transkrip messenger RNA. Nah, transkrip messenger RNA inilah yang akan dibentuk menjadi struktur DNA. Jadi kayak misalnya mRNA dia punya urutan AUG gitu ya. Terus dalam struktur DNA-nya berarti A berarti berpasangan dengan T, U berpasangan dengan apa? Masih ingat nggak? U berpasangan dengan apa? Kalau dalam struktur DNA. Ada yang masih ingat? Mekanisme transkripsi. U berpasangan dengan apa? Apa ya, Bu? Iya, betul. U itu kalau dalam DNA dia menggantikan basa timin sehingga dalam struktur
cDNA ini dia akan berpasangan dengan A. Seperti itu transkripnya dikompleti, dilengkapi, sehingga ini disebut sebagai komplementari DNA, atau kalau misalnya teman-teman lihat di internet itu biasa para ilmuwan nyebutnya C kecil cDNA, komplementari DNA. Jadi cDNA itu adalah urutan dari DNA yang dia benar-benar mengkode mRNA. Ya, dari sini paham ya. Nah, setelah itu, setelah menjadi cDNA dalam proses reverse transkripsinya, ini nanti baru akan diamplifikasi fragmen-fragmen tertentu yang memang itu menjadi target deteksi kita. Jadi kita harus tahu urutan DNA yang kita amplifikasi itu urutannya apa aja, kita harus tahu, sehingga kita bisa menggunakan primer tertentu yang bisa mentarget urutan tersebut. Kayak gitu, prinsipnya dari reverse transcription kayak gitu. Bedanya kalau real time, ini metodenya bisa digabungkan. Jadi kalau reverse transcription itu mengacu pada suatu teknik analisis yang menggunakan dasar dari reaksi transkripsi balik dari mRNA menjadi cDNA, dari RNA menjadi DNA. Tapi reverse transcription ini bisa digabung dengan real time, di mana kalau dalam real time kita bisa tahu tingkat ekspresi setiap siklus di antara berpuluh-puluh siklus dalam reaksi PCR itu berapa. Jadi kita mesti kan sering inget tuh positif COVID ini CT-nya berapa gitu-gitu. Sama seperti di sini. Jadi real time reverse transcription PCR atau biasa disingkat QQ. Q atau kuantitatif atau real time. qRT-PCR itu kita bisa mengetahui berapa level ekspresi dari suatu gen tertentu yang ada pada suatu organisme. Bedanya di situ. Karena memang kalau pada COVID itu kan memang dia material genetiknya kan ini ya, RNA ya. Tapi kan kalau di organisme eukariot seperti kita atau tanaman itu kan juga ada RNA, tapi RNA yang merupakan hasil dari mekanisme transkripsi. Dan ini selalu ada di dalam sepanjang hidup kita, karena selalu terus menerus terjadi. Jadi kita juga mengandung RNA yang merupakan produk dari transkripsi, hanya saja level ekspresinya berbeda-beda. Nah, ini saya ceritakan ada dua level ekspresi dari mRNA atau dari suatu gen yang menyusun suatu organisme. Yang pertama disebut sebagai konstitutif, yang kedua disebut sebagai inducible. Jadi suatu gen itu bisa bersifat ekspresi gennya bisa bersifat konstitutif jika dia diekspresikan sepanjang hidupnya. Jadi kayak misalnya kalian masing-masing memiliki molekul-molekul yang menjadi penyusun hidung atau menyusun rambut atau menyusun apa yang menjadi yang ada dalam badan kalian, itu selalu diekspresikan setiap saat. Itu namanya ekspresi gennya bersifat konstitutif, ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai inducible. Inducible kalau misalnya ekspresi gennya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya kalian lagi stres atau makannya sedang sedikit, itu bisa jadi mempengaruhi ekspresi gen-gen tertentu yang dia mekanisme ekspresinya bersifat inducible. Akan terekspresi kalau misalnya ada inducer atau stimulus dari lingkungan, kayak gitu. Kalau tanaman ya bisa jadi nutrisi atau faktor lingkungan, iklim yang ekstrim atau apa gitu, ini bisa membuat suatu gen yang ekspresinya inducible menjadi aktif, kayak gitu. Nah, ini kita sampai ke aras RNA. Nah, selain reverse transcription PCR, bisa juga menggunakan teknik blotting yang disebut sebagai Norton blotting. Jadi sebenarnya yang ditemukan oleh peneliti itu adalah Norton blotting, yang namanya shorten blotting dan western blotting, yang membantu dalam analisis protein itu ditemukan di akhir-akhir. Ceritanya sebenarnya pertama tuh ditemukannya adalah Norton, kemudian diadaptasi dengan North, Short, West, sehingga mereka para ilmuwan
menggunakan istilah itu untuk deteksi DNA dan juga protein. Nah, untuk RNA menggunakan teknik Norton blotting, prinsipnya sama seperti shorten blotting, hanya ada perbedaan pada material awalnya saja. Ya. Kemudian untuk teknik deteksi selanjutnya adalah pada aras protein. Jadi pada aras protein bisa menggunakan metode Western blotting, ya, Barat, Western blotting. Kemudian juga bisa menggunakan metode ELISA, ya. Dulu kan udah pernah praktikum ya pakai ELISA ya. Itu salah satunya bisa untuk mendeteksi protein yang ada pada suatu sampel. Lalu ketika kita sudah tahu, kita sudah mendeteksi suatu gen itu terekspresikan menjadi protein, kita juga harus tahu, kita harus bisa mendeteksi apakah suatu gen itu mengalami lokalisasi di tempat tertentu di dalam sel. Ya, salah satu metode yang digunakan adalah FISH. Jadi FISH itu kepanjangannya adalah fluorescence in situ hybridization. Jadi tekniknya berdasarkan hibridisasi antara materi genetik tertentu, bisa DNA, bisa RNA, bisa DNA. Kayak gitu. Fluorescence. Jadi FISH itu nanti produk dari FISH-nya adalah, nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya, produk dari FISH-nya adalah bentuk kromosom. Udah pernah lihat kromosom ya? Kromosom yang kayak warnanya pink. Jadi kalau misalnya kita berhasil melokalisasi suatu gen tertentu pada kromosom tertentu, nanti kromosom yang di dalamnya mengandung gen yang diinsersikan itu nanti akan berubah, akan tampak seperti pendarahan warna pink keungu-unguan, berfluorescence ya. Fluorescence in situ hybridization. Kayak gitu. Sepertinya cerita saya cukup sampai di sini. Ini saya sangat umum sekali bahasanya, jadi saya share screen juga susah, nanti ada di teman-teman enggak bisa keluar, nanti saya sampaikan lagi PPT-nya. Saya beri beberapa PPT tentang reverse transcription PCR, kemudian shorten blotting, western blotting. Sebenarnya kalau kuliah shorten blotting, western blotting saya tidak cukup satu kali, jadi pengennya western blotting atau salah satu blotting yang lain saya ceritanya satu kali pertemuan gitu. Tapi karena ini tuntutan pengantar ya berarti saya nganterin aja. Nanti kalau ada teman-teman yang mau membaca dan memahami lebih detail, nanti saya berikan, saya upload di Aldiru. Gitu. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya, jam 5. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Melinda, ada pertanyaan enggak? Randy, mana? Ya? Gimana, Bu? Ada pertanyaan enggak? Ada, Bu. Enggak ada? Belum ada karena udah paham atau enggak paham? Saya takut kalian enggak paham. Insya Allah paham, Bu. Ya, insya Allah ya paham ya. Ya. Mira? Mira gimana? Paham enggak? Saya takut kalau kalian enggak paham. Kalau saya ceritanya kecepatan. Mira gimana? Mira? Mira? Mutia? Belum ada yang ditanyain, Bu. Paham? Ya, sedikit paham sih, saya nggak apa-apa. Paham kah? Ya, sedikit paham. Nanti gimana? Berjalan. Ya, nanti sambil jalan ya. Ya. Randy? Randy Pramudia, ada yang ditanyakan nggak? Jadi mohon maaf, ini sebenarnya kalau bisa saya ceritakan ini ilmu gaib. Kalian nggak bisa melihat secara langsung ya. Maksudnya saya cerita DNA-nya masuk, DNA-nya nggak masuk, terus sequencing bentuknya ATGC banyak kayak gini. Ini kan ilmu yang nggak bisa kita
Nggak bisa kita lihat secara langsung kayak kita ngelihat daun yang warnanya hijau, batang warnanya kuning dan segala macam itu kan kita bisa lihat setiap hari ya. Tapi kalau ini kan kita nggak bisa, kita nggak lihat tiap hari. Jadi sebenarnya mungkin juga menguji imajinasi kita. Kira-kira di dalam sel kita itu ada apa aja, apa yang terjadi di dalamnya, terus kemudian proses detail apa yang terjadi sehingga harapannya dari situ kita kita jadi bersyukur proses yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam tanaman, yang ada di sekitar kita itu sangat 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 diatur sedemikian hingga oleh Yang Maha Kuasa, beneran. Kayak gitu. Memang justru kita nggak bisa lihat, tapi justru karena nggak bisa lihat itulah, disitulah letak kayak pengen bilang wow gitu. Ada yang disampaikan nggak? Apa ada